Awal dari malam tanggal 16, tepatnya pukul 00 ya, dini hari. Pada saat itu malam minggu, kami personil Polda Papua mendapatkan panggilan luar biasa dari Bapak Kapolda Papua dengan adanya kejadian banjir bandang yang terjadi di Kabupaten Jayapura, tepatnya di Sentani, Doyo dan sekitarnya. Pada saat itu Bapak Kapolda Papua memerintahkan seluruh jajaran SAR untuk bergerak langsung ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan membantu masyarakat yang terkena dampak. Kami dari tim Pol Air Polda Papua pada saat itu bergerak langsung ke salah satu BTN yang terkena dampak juga lumayan parah saat itu. Pada saat malam itu ada 2 korban yang berhasil dievakuasi, namun ada beberapa orang juga yang masih terjebak di dalam rumah dikarenakan waktu sudah dini hari. Jadi tim saat itu melakukan istirahat di markas unit dan melanjutkan pencarian pagi hari. Tanggal 17 hari Minggu pagi, kami dari tim Pol Air Polda Papua melakukan penyisiran dan pencarian korban di wilayah Danau Sentani, tepatnya di Muara Yahing, yaitu aliran sungai yang terdampak atau yang mengalir dari BTN ataupun perumahan yang kena dampak banjir di Sentani tersebut. Namun di hari pertama, di hari Minggu itu kami belum mendapatkan korban di danau, dan esok harinya kami melakukan pencarian di hari Senin dan kita mendapatkan 9 korban mulai dari pagi hari hingga malam hari, yaitu 9 korban dari Danau Sentani. Dari hal itu, dari kegiatan tersebut, kami juga mendengarkan bahwa ada satu kampung yang saat itu sedang viral di medsos, bahwa ada satu kampung di wilayah utara Gunung Siklop, itu informasinya terdampak, namun akses untuk menuju ke tempat tersebut sangat sulit untuk dilalui, dan perkiraan perjalanan dari kota Jayapura, tempat di Polda Papua, menuju ke daerah tersebut bisa mencapai 1,5 jam. Kita mendapatkan informasi tersebut dari beberapa teman-teman, dan kita menggabungkan beberapa informasi, kita menampung semua informasi. Tapi ternyata dari Bapak Kapolda Papua sendiri sudah memonitor hal tersebut, dan tanpa kami ketahui beliau sudah menyiapkan bahan bantuan yang rencana memang ditujukan untuk ke kampung tersebut. Dan perintah Pak Direktur Pol Air Polda Papua dengan sigap langsung memerintahkan kami membagi 2 tim, yaitu tim pertama di markas unit Danau Sentani, dan kami di tim 2 melakukan kegiatan survei ke wilayah Kampung Jonsu yang terisolir, yang masuk di berita, yang ribut lagi di medsos. Langsung kita membentuk tim. Dari kami terbentuklah satu tim yang dibawahi langsung oleh Bapak Ibtu Barnabas yang sebagai ketua tim kami, Katim hari itu, dan rekan-rekan kami dari Humas juga 2 orang, dan kami berjumlah 8 orang yang menuju ke kampung tersebut. Kami ke sana, ke kampung tersebut, menggunakan tactical boat. Tactical boat itu kebetulan masih tergolong baru untuk di wilayah Polda Papua, dan kami sangat terbantu dengan adanya tactical boat itu,
karena mempercepat. Yang tadinya kita bisa mencapai 1,5 jam bahkan 2 jam kalau menuju ke tempat tersebut, namun karena kita menggunakan dengan speed yang lebih cepat, kita nggak sampai 1 jam kita sudah sampai di pesisir, tepat di depan kampung Yongsu. Namun kami mengalami kendala, yaitu pendaratan. Pendaratan di kampung tersebut memang sangat luar biasa ya, karena dalam situasi yang bergelombang kami harus memaksakan diri untuk mendarat di pesisir. Dan kita tahu sendiri bahwa wilayah utara Papua ini adalah Laut Pasifik, yang dimana itu tersebut adalah samudra dan pastinya itu laut bebas. Dan kami berputar-putar di depan kampung dan membunyikan sirine memanggil masyarakat yang di dalam kampung. Tidak lama kemudian salah satu dari warga keluar dengan menggunakan perahu dayung. Mereka mendayung, pas merapat ke perahu, kita mulai menanyakan mereka bagaimana keadaan di sini. Mereka menyampaikan kami dalam keadaan tidak bisa bikin apa-apa, dia bilang gitu, karena ini berdasarkan dari bahasa dari itu. Kami tidak bisa bikin apa-apa karena tempat kami sudah penuh dengan longsoran ya. Dan kemudian kami menyampaikan bahwa kami datang dari atas perintah Bapak Kapolda Papua untuk melakukan survei dan sekalian membawa bantuan yang secukupnya yang kami bisa bawa saat itu, yaitu berupa air mineral dan popmi. Ada sekitar 10 karton dan popmi, air mineral sekitar 10 karton juga. Kami minta bantuan untuk melakukan pendaratan. Namun dari penjelasan dari orang kampung bahwa untuk mendarat di tempat itu harus menggunakan orang-orang tersebut di sana atau motoris-motoris yang sudah terlahir di sana. Dan kemudian bapak yang menggunakan perahu ini kembali ke pantai dan mengatur strategi. Ternyata di atas pantai itu ada satu speed atau longboat yang terparkir atau terpampang di atas pasir. Mereka mulai datang, kita monitor dan kita lihat dari kejauhan, mereka mulai datang, ada yang bawa mesin, terus jerigen BBM, sudah mulai merakit, memasang mesin dan menggunakan perahu tersebut untuk menuju ke kami. Jadi kami mendarat di sana tidak menggunakan speed kami, hanya menggunakan speed masyarakat, dan itu pun kalau mau masuk, kalau tidak punya nyali atau tidak punya perhitungan yang bagus, berarti kita hanya mencari mati jiwa. Karena saat itu memang situasi gelombang dan kita melihat ke gunung Siklop ke atas, cuacanya juga saat itu masih sangat buruk ya. Hujan, kita pun masih diguyur hujan pada saat itu. Tapi karena panggilan kemanusiaan, kami bergerak sudah tidak mengenal yang namanya cuaca maupun hal-hal yang lain yang tidak perlu. Kami memang bergerak saat itu, kami melihat dari sisi luar, di luar pantai itu memang dampaknya sangat terlihat sekali dari luar. Pas dijemput sama masyarakat, kita mulai masuk ke darat. Kita bergerak dengan 6 orang mengikuti masyarakat dengan dua trip ya, ekor. Kita masuk pertama, kita mulai mendorong bantuan itu ke darat. Terus ternyata dari kampung menyambut kita dengan baik dan menyampaikan satu hal, yaitu terima kasih Bapak, karena Bapak yang pertama kali datang membawa bantuan ini, dan kami sangat berterima kasih karena saat ini kami sudah tidak berdaya. Itu ucapan dari masyarakat ya, atau ada sekretaris kampung di sana. Dan kita mulai melihat situasi di kampung tersebut, dan ternyata
kampung yang ya berukuran berapa persegi lah, lumayan untuk bisa satu ukuran BTN ya. Kalau bayangan saya saat itu, kampung itu terbelah dua. Jadi yang tadinya ada kantor kampung ya, mungkin kalau ini itu salah satu pusat dari distrik tersebut. Jadi di distrik Revanirara itu ada 4 kampung. Di dalam distrik Revanirara ada 4 kampung, dan di kampung tersebut ada puskesmas yang cukup lumayan besar juga, dan salah satunya itu puskesmas juga yang kena dampak. Jadi kampung tersebut terbelah dua karena dia dihajar sama material dari gunung itu dari tengah-tengah. Makanya yang hancur itu adalah kantor kepala kampung, puskesmas, dan ada sekitar puluhan rumah-rumah masyarakat juga yang kena dampak. Dan kepala kampung juga menyampaikan bahwa ada sekolah SD, setingkat SD, memang hanya 1 sekolah di sana. Itu pun SD memang tidak terkena dampak, tapi masuk di kategori rawan bencana. Nah, dan untuk hari pertama kita dengan tujuan melakukan survei, sudah melakukan pendataan, dan ternyata di kampung tersebut memiliki 99 KK dan sekitar 350 jiwa penduduk di tempat tersebut. Dan kampung Yonsuter sendiri itu adalah pusat kampung lah di antara beberapa kampung di distrik Revanirara itu sendiri. Dan kebetulan di antara 4 kampung itu, kampung Yonsu itu yang paling parah untuk dampak dari bencana banjir ini. Setelah kita keluar dari kampung tersebut, setelah memberikan bantuan, mereka dari warga sangat terlihat dari raut wajah bahwa mereka memang merasakan bahwa kami yang datang betul-betul karena mereka menyampaikan bahwa mereka terisolir, dan perhatian pemerintah saat itu hanya di wilayah Doyo, Sentani, dan sekitarnya. Nah, mereka mengucapkan banyak terima kasih kepada kami saat itu karena hanya pol air dan dalam hal ini Pol Papua yang berhasil masuk dan membawa.